Universitas Dharma Persada, Fakultas Teknologi Kelautan Teknik Perkapalan. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT pada bagian pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu pemenuhan persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2026. Sebagai seorang dosen, saya telah melakukan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah terkait dengan pengajaran. Untuk mengenal lebih dalam, perkenalkan, nama saya Putra Pratama STMT dengan NIDN 0324029303. NUPTK 3556771672130262 pada program studi Teknik Perkapalan Universitas Dharma Persada. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengajarkan mata kuliah desain. Ada juga beberapa mata kuliah yang lain. Tapi pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan mata kuliah desain. Selanjutnya, untuk metode pengajaran pada mata kuliah ini, yang pertama yaitu presentasi, interaksi, dan tugas. Di mana presentasi adalah saya akan memaparkan materi presentasi pada mata kuliah desain. Setelah dilakukan pemaparan materi, akan ada interaksi, di mana interaksi ini adalah penyampaian tanya dan jawab dari materi yang sudah saya paparkan pada mata kuliah desain. Selanjutnya yaitu tugas, sehingga setelah dilakukan interaksi akan saya berikan tugas. Adapun deskripsi mata kuliah, yang pertama, mata kuliah ini membahas tentang pembuatan body plan, shear plan, dan after plan, serta mampu menyusun menjadi bentuk lens plan dan pembuatan hidrostatik dan Bunsen curve. Selanjutnya, detail mata kuliah. Kode mata kuliah 31310010. Semester 3 dengan jumlah SKS 3. Prasyarat yaitu menggambar teknik CAD dan teori bangunan kapal. Selanjutnya, CPMK-nya daripada mata kuliah desain ini yaitu 1. Mahasiswa memahami cara perhitungan ukuran utama kapal, curve section area, dan area water plan. Yang kedua, mahasiswa memahami cara pembuatan lens plan dan perhitungan hidrostatik dan Bunsen curve. Adapun beberapa sub CPMK yang harus mahasiswa lakukan atau mahasiswa dapat lewati. Yang pertama itu CPMK 1, mahasiswa mampu menghitung berdasarkan koreksi menentukan ukuran utama kapal. Sub CPMK 2, mahasiswa dapat membuat CSA, AWL, dan body plan di software berdasarkan hasil perhitungan koreksi yang telah dihitung. Sub CPMK 3, kesesuaian penggambaran desain kapal berdasarkan kapal pembanding. Sub CPMK 4, mahasiswa dapat memahami pengertian hidrostatik dan Bunsen curve, menghitung koreksi perhitungannya. Yang sub CPMK kelima, mahasiswa menggambarkan hasil perhitungan koreksi dan pembuatan laporan hidrostatik dan Bunsen curve. Setelah mahasiswa dipaparkan tentang CPMK dan sub CPMK yang harus mereka lakukan, yang selanjutnya yaitu sistem penilaian, di mana dari total sistem penilaian ini adalah 100%. Adapun rinciannya adalah yang pertama, partisipasi serta diskusi, yang kedua tugas individu, praktik presentasi hasil daripada laporan pembuatan gambar, yang selanjutnya adalah ujian tengah semester. Yang selanjutnya lagi, yang terakhir adalah ujian akhir atau UAS. Sehingga total daripada penilaiannya yaitu 100%. Dari rincian sistem penilaian tersebut, ketika ada mahasiswa yang protes akan nilai yang kurang atau tidak baik, saya dapat memaparkan daripada rincian yang sudah dibuat atau yang sudah dipaparkan pada pemaparan ini, sehingga mahasiswa akan mengetahui pada bagian mana si mahasiswa tersebut mendapat kekurangan nilai atau poinnya, bobot nilainya kurang. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan perkuliahan mata kuliah desain dalam bentuk video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Jurusan Teknik Perkapalan Fakultas Teknologi Kelautan Universitas Dharma Persada. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi pada perkuliahan mata kuliah desain dengan jumlah SKS 3 SKS dengan materi hari ini yaitu hidrostatik dan Gaussian curve. Adapun untuk tata tertib perkuliahan desain bisa dilihat di depan. Untuk yang pertama, perkuliahan wajib menggunakan sepatu dan berpakaian rapi. Untuk yang kedua, perkuliahan menggunakan laptop atau PC di rumah masing-masing saat perkuliahan online ataupun daring. Yang ketiga, mahasiswa atau mahasiswi standby 10 menit sebelum waktu perkuliahan dimulai. Yang keempat, mahasiswa atau mahasiswi maksimal alfa atau izin 3 kali. Lebih dari itu tidak dapat mengikuti UTS dan UAS. Yang kelima, mahasiswa diberikan toleransi terlambat 15 menit setelah perkuliahan berlangsung. Untuk tata tertib di depan bisa kita sepakati dulu. Oke, kalau sepakat kita lanjut ke selanjutnya materi. Nah, di sini kita materi yaitu kurva hidrostatik atau hydrostatic curve, di mana untuk hidrostatik atau hydrostatic curve adalah garis atau lengkung yang berfungsi untuk mengetahui sifat-sifat badan kapal yang tercelup di dalam air atau sifat dari karenia kapal. Dalam pengoperasiannya, kapal akan memiliki draft dan trim yang berbeda akibat dari kondisi muatan yang berubah-ubah. Untuk keselamatan dan efisiensi dari pengoperasian kapal, sangat penting pihak desainer kapal dan operator untuk mengetahui karakteristik kapal, terutama karakteristik bagian badan kapal yang berada di bawah permukaan air. Kurva-kurva hidrostatik digunakan untuk mengetahui karakteristik lambung kapal di bawah permukaan air. Sehingga pentingnya perhitungan ini adalah untuk kita mengetahui stabilitas dan kondisi lambung kapal yang sudah kita rancang. Jadi kalau misalnya ini tidak kita hitung, tidak kita uraikan secara detail, kalian tidak tahu setiap perbedaan saat air itu memiliki nilai-nilai yang berbeda. Oke. Nah, adapun kurva-kurva hidrostatik, karakteristik dari lambung kapal itu dihitung untuk beberapa kondisi garis air, termasuk seluruh kondisi muatan yang mungkin dialami oleh sebuah kapal. Garis air diasumsikan sejajar dengan dasar kapal atau baseline. Bentuk karakteristik lambung pada kondisi trim dapat dihitung dengan beberapa pengukuran. Untuk memakai kurva-kurva ini, kapal juga diasumsikan berlayar dengan kondisi perairan yang tenang atau calm water, sehingga seluruh perhitungannya disebut dengan hydrostatic calculation. Hasil dari perhitungan hidrostatisnya kemudian diplot atau digambarkan dengan menggunakan skala tertentu. Kurva-kurva yang tergambarkan untuk selanjutnya disebut kurva-kurva hidrostatik atau hydrostatic curves. Nah, di sini bisa dilihat ya beberapa penjelasan atau pengertian dari kurva-kurva hidrostatik yang disertakan untuk setiap perhitungan hidrostatik. Adapun diantaranya yang pertama itu kurva luas penampak potongan kapal atau sectional area curve, Gaussian sectional area curve. Selanjutnya ada kurva volume dan displacement kapal. Kalau bahasa Inggrisnya itu volume and displacement curve. Selanjutnya ada kurva coefficient law atau yang sering kita pahami atau sering familiar itu bisa disebut CD. Selanjutnya ada koefisien garing besar atau yang sering disebut CM. Selanjutnya ada koefisien prismatik yang umumnya sering disebut CP. Selanjutnya ada kurva koefisien garis atau water area atau bisa disebut CW. Selanjutnya ada kurva luas garis air atau WPA. Ada lagi kurva letak titik tekan terhadap penampang tengah, yaitu longitudinal center of buoyancy curve atau yang sering disebut LCB. Lalu ada kurva letak titik berat garis air terhadap penampang tengah kapal atau bahasa Inggrisnya itu longitudinal center of flotation curve atau LCM. Selanjutnya ada kurva letak titik tekan sebenarnya dari dasar kapal, vertical center of buoyancy curve.
ada kurva radius metasenter melintang atau yang disebut transverse metacentric radius curve, ada kurva radius metasenter memanjang longitudinal metacentric radius curve, ada kurva ton per sentimeter atau yang disebut DPC, ada kurva momen untuk mengubah trim 1 cm atau momen to trim 1 cm curve. Kalau bisa dilihat dari sini, ada kurva radius metasenter melintang dan memanjang. Singkatannya itu bisa disebut TKM, TBM. Kalau TKM itu transfer skill to metacenter, TBM transfer buoyancy to metacenter. Ada lagi yang memanjang, LKM dan LBM. LKM apa? Longitudinal. LKM longitudinal kilo metacenter. Ada lagi LBM, longitudinal buoyancy to metacenter. Oke, lanjut. Cara yang paling umum untuk menggambarkan kurva hidrostatik adalah dengan membuat dua buah sumbu yang saling tegak lurus. Sumbu yang mendatar dipakai sebagai garis dasar, sedangkan sumbu yang tegak menunjukkan syarat air kapal dan dipakai sebagai titik awal pengukuran dari kurva hidrostatik. Tetapi ada beberapa kurva di mana titik pengukuran dimulai pada sumbu tegak yang ditempatkan sedikit sebelah kanan gambar. Nah, ini contoh gambar hidrostatiknya ya. Gambar-gambar kurva hidrostatik dapat dilihat pada gambar. Kurva-kurva hidrostatik ini digambarkan sampai syarat air kapal dan berlaku untuk kapal dalam keadaan tanpa trim. Jadi kapal tanpa trim itu adalah kapal yang syarat air baik di haluan maupun di buritan dia sama, atau bisa disebut juga even keel. Jadi syarat air depan dan belakang itu harus sama. Selanjutnya, untuk kapal baja, ukuran-ukuran kapal yang dipakai untuk menghitung kurva hidrostatik diambil dari gambar rencana garis. Jadi pada perkuliahan ini adalah materi lanjutan yang sebelumnya di mana kalian itu membuat atau menggambar rencana garis. Di mana pada gambar ini adalah keadaan kapal tanpa kulit, maka di dalam menentukan tinggi garis-garis air pada gambar hidrostatik harus diperhitungkan tebal plat lunas atau keel. Selanjutnya, garis-garis air di bagian bawah dibuat lebih rapat untuk mendapatkan perhitungan yang teliti. Karena di bagian ini terjadi perubahan bentuk kapal yang agak besar seperti terlihat di gambar ya. Selanjutnya, kurva ini yang di bawah itu menunjukkan luas bidang garis air dalam meter persegi. Untuk tiap bidang garis sejajar dengan bidang dasar. Ditinjau dari bentuk alas dari kapal, maka kita mengenal 3 macam kemungkinan bentuk kurva luas garis air. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kapal dengan raise of floor. Raise of floor itu kapal yang memiliki kemiringan. Di sini kelihatan ya. Di sini kemiringannya tuh dia ada tinggi. Dari dia centerline ketemu sampai ke bilga, dia memiliki sudut kemiringan. Selanjutnya, ini kurva luas garis dalam keadaan even keel atau alas rata flat bottom. Kalau bisa dilihat di sini ada ratanya ya. Dia rata dulu baru dia naik. Kalau yang tadi kan dia dari ujung sini langsung naik kan? Iya. Itu untuk yang flat bottom. Lalu kurva-kurva ini menunjukkan volume bagian kapal yang masuk dalam air tanpa kulit, yaitu satuannya dalam meter kubik. Displacement kapal dengan kulit di dalam air tawar itu massa jenisnya 1 dalam ton, dan displacement kapal dengan kulit di dalam air laut itu massa jenisnya 1,025 dalam ton untuk tiap-tiap syarat kapal. Nah, di sini ada kurva luas garis dalam keadaan keel rate.
atau alas miring. Jadi dia posisi dari baseline, dia syarat air di bagian buritan lebih tinggi dibandingkan syarat air di bagian haluan. Jadi ketika kondisi miring itu atau alas miring disebutnya keel rack. Nah di sini masih posisi di mana syarat air dia lebih tinggi ya kan? Syarat air lebih tinggi dibandingkan dengan garis dasar atau syarat air pada kapal tersebut. Misalnya syarat airnya ini di sini garis dasarnya 5 atau syarat airnya 5, sehingga di posisi keel rack dia akan lebih tinggi di sini. Sehingga untuk bentuk daripada garis lengkung hidrostatiknya dia akan lebih tinggi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Maksudnya trim itu apa ya Pak? Trim di berapa ya? Slide berapa itu? Trim. Nah, yang di setting atas Pak. Yang mana tuh? Di sebelah kiri. Ini yang atas. Ini. Ya. Trim. Kapal dalam keadaan tanpa trim itu maksudnya apa Pak? Nah, jadi trim itu adalah kita menjelaskan definisi trim dulu. Trim itu adalah perbedaan syarat air, tinggi syarat air baik di haluan maupun buritan. Jadi ketika kapal dalam keadaan kapal berlaku untuk kapal dalam keadaan tanpa trim, artinya berarti posisi kapal lurus seperti ini. Ketika di sini syarat airnya 5, ya belakang harus 5. Jadi ketika misalnya syarat air di depan 4, di belakang 6, berarti kan posisi kapal mendongak gini ya. Trim belakang artinya syarat air di belakang lebih berat, berarti untuk perhitungan hidrostatiknya tidak bisa digunakan karena pasti akan berbeda. Untuk titik LKM, LBM segala macamnya tidak akan ketemu karena perhitungan hidrostatik ini dihitung tadi dalam kondisi kapal tanpa trim. Otomatis ketika tadi mana grafiknya? Nah, saya lihat di sini ya. Otomatis ketika dia kapal ada trim di sini, berarti kan titik daripada LKM-nya dia akan berbeda dong. Jadi LKM itu kan longitudinal keel to metacenter, di mana dia titik memanjang dari keel sampai metacenter ke atas itu dia ditarik memanjang nih. Ketika dia trim otomatis perubahannya akan berbeda. Sehingga untuk perhitungan hidrostatik diberlakukan tanpa trim. Sehingga ketika kapal trim hidrostatik tidak bisa diberlakukan. Jadi ketika kalian nanti di lapangan sebagai surveyor, jadi kondisi kapal kalau kalian menghitung muatan tanpa kan kalau misalnya kalian menghitung muatan nih itu hidrostatik dipakai. Kenapa bisa dipakai? Karena kita punya spesifikasi misalnya tongkang. Misalnya punya spesifikasi 3000 ton. Kalian nggak mungkin dong timbang satu-satu. Sudah pasti 3000 ton itu akan tenggelam di syarat air 6 meter misalnya. Ya kan? Berarti ketika dia syarat airnya sampai di 5, berarti ada pengurangan beban dong. Kalian kan bisa hitung di hidrostatik, bisa menghitung dengan menggunakan kurva displacement. Ya kan? Walaupun memang untuk keakuratannya kan kita nggak tahu bahasanya itu untuk detail. Misalnya setelah di syarat air 5 kita dapatnya 900 ton, ya mungkin agak selisih 901 ton atau 905 ton untuk aktualnya, tetapi itu kan tidak akan gitu. Jadi kita menghitung yang terdekatnya, tapi sudah pasti angkanya akan sama. Ada lagi yang bertanyakan? Jadi Pak, perhitungan hidrostatik ini ntar untuk apa ya itu tujuan perhitungan hidrostatik ini? Oke, jadi kembali lagi yang saya jelaskan tadi, untuk perhitungan hidrostatik itu mengetahui karakteristik badan kapal yang terbenam di dalam air. Kenapa kita mengetahui karakteristik tersebut? Karena kita akan menghitung
seperti kekuatan, stabilitas, terus muatan, lalu ada lagi menghitung trim. Itu semua digunakan dari perhitungan hidrostatik. Sehingga pentingnya perhitungan hidrostatik ini kalian bisa harus pahami. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke tugas ya. Nah, di sini tugas untuk kalian yang pertama itu jelaskan letak di kapal dari definisi lengkung garis yang sudah dijelaskan tadi. Lalu yang kedua, buat dalam bentuk laporan dan gambar letak dari garis-garis tersebut. Nanti untuk tugas bisa dikirimkan ke email saya. Nah, nanti untuk tugas bisa dikirimkan ke email saya di bawah ini ya, dengan format nanti nama, NIM, dan mata kuliah yang sedang kalian ambil. Sampai sini jelas? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.